Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita akan membahas mengenai kajian-kajian Islam, yaitu ilmu usul fiqh. Di sini kita akan mengangkat tema mahkum alaih dan al-ahliyah. Nah, mahkum alaih ini adalah seseorang yang telah mendapatkan beban untuk melaksanakan hukum-hukum syariat Islam. Nah, dalam artian seseorang yang telah diwajibkan atasnya untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah larang. Nah, Syekh Abi Syuja dalam matan Fathul Qorib memberi batasan mukallaf ini ada 3 kriteria. Yang pertama Islam, dan yang kedua baligh, dan yang ketiga berakal. Nah, jadi syarat dari mukallaf ini ada 3. Yang pertama Islam. Jadi seorang mukallaf itu harus beragama Islam. Yang kedua baligh, harus sudah baligh, umurnya harus pas, harus umur yang pas. Dan yang ketiga berakal. Jadi seorang mukallaf itu harus berakal, harus mampu membedakan antara yang buruk dan yang baik. Nah, dari ketiga kriteria tersebut, bayi dan orang gila itu tidak termasuk dari mukallaf. Pertama bayi kan emang kalau dia beragama muslim, syarat dari muslim sudah terpenuhi. Tapi dari baligh belum terpenuhi, dia belum mencapai umur yang pas, dan yang untuk berakal dia juga belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, kemudian untuk orang gila, dia juga semuanya dia orang Islam, dia sudah memenuhi kriteria pertama Islam. Yang kedua baligh, dia sudah mencapai umur yang pas, tapi dia tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu berakal. Dia orang gila kan tidak bisa membedakan antara mana yang baik dan yang buruk. Jadi orang gila itu tidak termasuk orang yang dibebani untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Nah, kemudian taklif. Dalam ilmu fikih, taklif berarti suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah melampaui umur baligh. Jadi taklif ini adalah hukum yang dibebankan kepada umat manusia, umat muslim. Nah, syarat dari taklif ini ada 3 syarat. Yang pertama ada baligh. Nah, yang kedua mampu memahami taklif yang ditujukan padanya. Jadi dia harus mampu memahami apa tujuan dari hukum-hukum Islam yang diberikan kepadanya, yang diberikan kepadanya untuk dilaksanakan dia. Jadi dia harus tahu tujuannya itu untuk apa. Dan yang ketiga, seorang mukallaf harus cakap bertindak hukum. Jadi seorang mukallaf itu harus bisa bertindak hukum. Jadi dia harus tahu cara bertindak hukum itu bagaimana. Yang kemudian al-ahliyah. Al-ahliyah ini adalah kriteria hukum syari untuk menilai kemampuan manusia dalam menerima hak dan kewajiban serta bertindak hukum. Nah, kecakapan ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama al-ahliyah al-wujub, dan yang kedua ada al-ahliyah al-ada. Nah, untuk al-ahliyah al-wujub ini dibagi menjadi 2. Yang pertama al-ahliyah an-naqisah, yang kedua al-ahliyah al-wujub an-naqisah, yang kedua al-ahliyah al-wujub al-kamilah. Nah, al-ahliyah al-wujub ini adalah kecakapan menerima hak dan dikenai kewajiban. Yang pertama itu kan al-ahliyah al-wujub an-naqisah. An-naqisah artinya tidak sempurna. Misalnya seorang bayi atau orang meninggal. Jadi kan seorang bayi itu kan berhak menerima warisan dari orang tuanya, dari kerabatnya. Dari sejak dia dalam kandungan sudah berhak untuk menerima warisan tersebut. Tapi untuk bayi ini kan tidak diwajibkan ya atasnya untuk seperti kayak orang meninggal misalnya. Dia kan tidak berhak untuk menerima karena dia sudah meninggal, tapi dia berhak untuk melaksanakan kewajiban seperti hutang yang telah ditinggalkannya. Nah, jadi ini adalah al-ahliyah an-naqisah, tidak sempurna. Dan yang kedua al-ahliyah al-kamilah, sempurna. Misalnya anak yang baru lahir. Nah, jadi kan anak yang baru lahir itu kan wajib atasnya untuk seperti membayar zakat. Dia sudah berhak untuk
mengerjakan syariat Islam, pertama yaitu membayar zakat. Itu kan membayar zakat itu kan wajib bagi seluruh umat manusia, entah itu bayi, perempuan, laki-laki. Nah, yang dimaksud sempurna ini kan adalah dia wajib sempurna untuk melaksanakan kewajiban tersebut, yang mana kewajiban tersebut dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Lanjut ke al-ahliyah al-ada, yaitu kecakapan bertindak secara hukum. Nah, kecakapan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adim al-ahliyah, yang kedua al-ahliyah al-ada an-nakisah, dan yang ketiga al-ahliyah al-ada al-kamilah. Yang pertama adim al-ahliyah, tidak memiliki kecakapan. Jadi dia kan tidak memiliki kecakapan seperti anak kecil dan orang gila. Dia tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan hukum Islam. Dan yang kedua al-ahliyah al-ada an-nakisah, tidak sempurna. Jadi seperti anak mumayyiz, perlu wali dalam muamalah. Jadi dia tidak sempurna untuk melaksanakan syariat Islam, perlu adanya wali untuk bermuamalah. Dan yang ketiga al-kamilah, sempurna. Jadi ini adalah kecakapan bertindak secara hukum dengan sempurna. Contohnya seperti orang yang akil, orang yang berakal, baligh, dan mampu melaksanakan hukum-hukum Islam. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai mahkum alaih dan al-ahliyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.